Pada interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kalian tahu nggak, proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya loh. Selama interfase juga, nukleus dan nukleolus tampak jelas, sedangkan kromosom masih dalam bentuk kromatin atau benang-benang halus yang tersusun atas DNA, RNA, dan protein. Tahap interfase ada 3, yaitu fase G1 yang disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Fase S yang terjadi pada fase ini yaitu replikasi atau duplikasi DNA. Fase G2 yang terjadi pada fase ini yaitu peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, tiap-tiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom yang lama-kelamaan akan membentuk gulungan benang yang disebut benang-benang spindle. Pada tahap ini, benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Pada tahap akhir profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun mulai membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Pada tahap metafase, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentrosom dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk garis lurus. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran selular. Tahap yang terakhir adalah telofase. Pada tahap akhir ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom pun akan menipis dan kembali menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid.